wabarakatuh, Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fe. Masya Allah, karena tadi Masya di Allah. awal aja kita ngobrol itu udah seru banget Banget. gitu ya. Sekarang kita harus on air. Oke. Dan kita mau ngomong sesuatu yang ya ini bahasa apa psikolog Ya, atau bahasa apa ya, kesepakatan ya psikologi ya psikologi. ini ya tentang emotional blackmail. Mm-mm. Apa sih ini, Us? Ya, karena emotional blackmail, jadi sekarang saya pakai jilbabnya black. Hitam juga ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mitra warahmatullahi Muslim semua juga, semoga hari ini Allah turunkan kebahagiaan tidak hanya di dalam fisik kita, tapi juga hati dan pikiran kita pastinya. Amin. Sehat badannya, sehat pikirannya, dan sehat hatinya. Karena kalau sudah kena blackmail itu ya, itu black itu kan warna hitam yang kemudian biasanya disimbolkan bahwa itu adalah sebuah kehidupan yang kelam. Nah, atau yang buruk, ya, kan dunia hitam. Itu nah, magic ya. betul. Setelah saya baca, memang ada buku khusus dari penulisnya itu Susan Forward. Itu menulis karena pengalaman beliau. Dari buku itu sesungguhnya ini lebih ke cenderung pada hubungan pasangan suami dan istri sih. Tapi insya Allah setelah itu saya baca-baca lagi di beberapa referensi, ternyata hampir sama juga terkait dengan misalnya hubungan persahabatan atau kemudian bahkan antara di dalam keluarga sendiri. Nah, blackmail itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan nyalahin orang kan gitu. Nah, tapi ini pada pelakunya itu dia kepingin dia selalu menjadi center of dia akan menjadi pengambil keputusan, dia semua orang harus ngikutin dia gitu kan. Kalau berada di kepemimpinan mungkin tadi Mbak Fi sudah sebutkan itu nama Firaun. Itu kalau berada di rumah tangga ya bisa jadi seorang ayah kepada keluarganya misalnya, atau bisa jadi terbalik seorang istri kepada pasangannya gitu ya. Kalau di pertemanan ya misalnya yang mereka sebut BFF atau apapun itu yang kemudian kepingin selalu mengikuti dia gitu. Dan itu kalau di pertemanan memang tidak segitunya, karena kan masih ada banyak, kalau masuk di dunia pendidikan maka ketika ada kita melihat bahwa ada anak-anak kita yang punya kekuatan leadershipnya tinggi, maka mulailah kita arahkan, tidak perlu dipangkas tapi diarahkan pada yang benar. Nah, kalau di emotional blackmail yang terjadi di dalam rumah tangga ya itu berbeda lagi sih. Agak sedikit pokoknya siapapun yang pengen melakukan sebagai pelaku itu, dia yang akan melakukan beberapa hal yang membuat pasangannya itu akhirnya tunduk kepadanya, tidak berani ngapa-ngapain, bahkan bisa jadi menyerah. Menyerah, udah deh memang kayak gitu pasangan saya, ya sudah. Ada kalimat yang begitu akhirnya. Udah pasrah lah ya. Iya betul, daripada punya masalah gitu. Awalnya begitu, tapi ternyata juga tetap menderita. Baik. Masya Allah ya, Mitra Muslim ini mungkin kalau orang-orang yang di bawah kekuasaannya dia ya, ini kan nggak kerasa karena kalau dibaca-baca juga caranya halus pisan gitu ya. Dan ini biasanya gimana sih, Us? Bisa tercipta sosok ini atau apakah dia memang dulu korban ya dari memang orang-orang yang manipulatif di sekitarnya, terus dia mungkin sekarang sudah punya kekuasaan dan akhirnya dia jadi sosok yang manipulatif, atau kayak gimana? Iya, dalam kajian psikologi, ini kajian psikologi loh ya, pasti ada sesuatu yang pernah dia alami yang kemudian itu muncul kembali. Nah, biasanya misalnya ketika waktu kecil dia diperlakukan dengan tidak adil, maka pada fase-fase tidak diketahui sih maksud fasenya pada remaja atau nanti pada ketika dia berumah tangga itu akan muncul. Nah, ketika itu misalnya bisa, tapi kalau dalam ilmu agama kita Islam makanya ada namanya baiti janati, ciptakanlah rumah yang surga. Kemudian jadikanlah ayah itu sebagai tokoh yang benar-benar menjadi panutan yang baik. Kemudian ibunda menjadi pelindung yang juga tetap proporsional. Jangan menjadi ibunda proporsional enggak, tapi akhirnya pokoknya anaknya salah bener semuanya anaknya yang betul. Masih ada loh begitu.
Iya, masih ada. Oke. Karena ya karena apapun itu keluarga itu kan tetap harus dilindungi kan. Nanti tinggal perlindungannya itu tadi ada cara-cara yang memang harus kita benarkan gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang tadi saya ingat Mbak Afi bilang halus banget. Ya awalnya mungkin kayak meminta sesuatu, misalnya anak kepada ayah kepada anak, minta tolong dong kamu menjadi anak yang begini, begini. Tapi kalau itu setiap hari disampaikan kepada anaknya, akhirnya itu menjadi satu jalan berpikir. Sehingga itu pola asuh bisa. Nah, kalau muncul kembali itu tadi sekali lagi kalau Islam itu membentenginya dengan akidah. Meskipun kalau di dalam bahasa psikologinya itu ada peniruan berapapun peniruan, tapi dia dikasih konsep yang benar terkait dengan A itu begini, B itu begini, kemudian kekuatan akidahnya kita berikan mulai dasar, maka insya Allah yang dikatakan dulu pernah dibahas di sini juga konsep diri anak itu, konsep diri kita sudah matang, maka alhamdulillah tamyiz bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian kalau ini saya nyakitin orang maka saya akan mendapatkan ini, kalau saya membahagiakan orang maka saya akan dapatkan ini. Konsep-konsep itu akhirnya akan datang. Oke, baik. Masya Allah. Karena ya saya tuh kan suka banget lihat tokoh-tokoh atau bahkan beberapa orang yang manipulatif sampai akhirnya menuju ke tindakan kriminal. Itu kan banyak banget ya ternyata ya beberapa orang-orang yang seperti itu. Ini kan menjadi pembelajaran ya buat kita semuanya. Betul. Dan rata-rata kalau saya lihat ya, saya pelajari itu memang karena dari penerimaan ekspektasi dia itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Akhirnya dia menjadi sosok yang manipulatif dan ujung-ujungnya ya itu ya kalau yang ada kejadian memang ketindakan yang kriminal. Nah itu kalau ngomong ekspektasi berarti kalau boleh saya masukkan di nilai kebahagiaan hidup seseorang itu nilai bahagianya masih berada di dalam harta. Misalnya orang yang bekerja pengen harta itu nilainya di situ, kemudian lagi merasa pintar, bahkan saya yang paling pintar, sehingga kalau ujian tidak berhasil stres akhirnya. Nah, sedangkan kembali lagi sakinah, rasa bahagia itu kan ada di hati. Kalau di hati tahu kan konsepnya bahwa hati itu yang menguasai adalah Allah, maka yang segala sesuatu yang dikasih Allah ke kita itu adalah berkah gitu. Ya itu akhirnya membuat konsepnya mateng. Itu tadi konsep mateng. Sama seperti kita ngajarin anak-anak kita terkait dengan apa sih perbedaan perbuatan kita itu sudah menjadi akhlak atau hanya sekedar adab. Orang Jepang, orang mana, orang Yunani, orang Amerika sekalipun mereka baik. Mereka tahu adabnya kalau ketemu dengan orang lain itu harus begini, kemudian kepada orang tua begini. Tapi ketika tidak ada akidah yang dimasukkan di dalam situ, khususnya Islam, maka tidak menjadi akhlak. Nah, itu. Itu. Baik. Nah, lantas gimana mitra muslim dengan Anda? Pernahkah mungkin merasakan ya benar-benar di bawah tekanan seseorang? Kalau nggak lepas dari orang itu kayaknya Anda nggak bisa gitu ya menjalankan kehidupan ini. Boleh banget dong gabungan aja di 0315624555 ya. WA-nya juga boleh, silakan di 0855 3000 938. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Siap, ya? Bismillah. Sambil nunggu ya, berbagi. Lebih menarik lagi nih kalau ada interaksi dari mitra muslim. Oke, baik, dan juga untuk Anda mitra muslim, ayo silakan ya untuk bisa bergabung dan juga bisa berbagi cerita menarik supaya Anda di sini begitu ya benar-benar merasakan gak sendiri kok yang ngerasain satu hal ini. Kayak Sherina nih mitra muslim. Coba kita putarkan dulu, dan juga untuk Anda ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Kami segera kembali.